Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada saat ini saya telah berada di air terjun Ngelirip yang ada di Kabupaten Tuban, ya. Insya Allah di sini saya akan berbagi materi, yaitu materi pendidikan agama Islam kelas 8, masih pada bab 1. Kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memberikan materi tentang kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Untuk membahas selengkapnya, mari ikuti pembahasan ini sampai selesai. Sebelum itu, mohon dukungan dan supportnya supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat dan wawasan kepada kita semua dengan cara like, share, dan subscribe. Baik, sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel, yaitu umat Yahudi. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Dawud alaihi salam. Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Ada kisah menarik, yaitu Nabi Daud alaihissalam dengan kaumnya. Dikisahkan bahwa rakyat di wilayah kerajaan Nabi Daud alaihissalam hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan ibadah pada hari Jumat dan bekerja pada hari-hari yang lain. Di sebuah wilayah yang bernama Kota Ailah, masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mereka ingin mengganti hari ibadah ini menjadi hari Sabtu. Apa yang terjadi pada kalian? Kata Yahuda, aku lihat kalian bingung dan ragu. Bukankah ini adalah wilayah kita? Bukankah kita yang paling tahu mengenai profesi kita sebagai nelayan? Mari satukan langkah dan kita tentang peraturan pemerintah mengenai hari beribadah ini. Pokoknya ini kepentingan kita. Itu kata Yahuda. Kemudian yang lain menjawab, benar Yahuda. Sambung yang lain, kita yang harus bersatu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Dia pasti setuju. Yahuda berkata, kita mengganti hari peribadahan kita demi kepentingan pekerjaan kita. Kita bekerja mulai hari Ahad sampai Jumat. Setelah mendapat ikan yang banyak, maka di hari Sabtu kita beribadah. Dengan demikian, pikiran kita saat beribadah menjadi tenang. Begitu teman-teman? Setuju? Kata yang lain. Kata Yahuda meyakinkan mereka, menjawab dengan serempak, setuju. Ketika sedang asik membicarakan hal ini, tiba-tiba Nabi Daud alaihissalam datang. Mereka segera keluar menemui Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Daud, apakah kalian hendak berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hukum sendiri yang bertentangan dengan perintahnya? Nabiullah untuk wilayah ini
hari Jumat tidak cocok untuk digunakan beribadah. Kami bekerja keras selama seminggu hingga badan kami lelah untuk beribadah pada hari Jumat. Kami ingin melepas lelah pada hari Jumat dan beribadah pada hari Sabtu, bantah salah seorang kaumnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita akan hari Sabtu? Mengapa kalian ngotot untuk beribadah pada hari itu? Kata Nabi Daud alaihissalam, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita akan hari Sabtu? Mengapa kalian ngotot untuk beribadah pada hari itu? Kata Nabi Daud alaihissalam, pokoknya kami hanya mau beribadah pada hari Sabtu. Tegas Yahuda melawan. Saudara-saudara sekalian, aku ingin mengingatkan kalian akan murka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Kalian sudah sering mengkhianati nabi-nabi kalian sendiri. Kalian gemar berbuat maksiat dan kemungkaran. Apakah kalian lupa dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan? Nabi Daud mengingatkan mereka. Mendengar nasihat ini, Bani Israel terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok orang-orang yang sadar. Kelompok kedua ialah mereka yang menentang. Mereka berpikir Nabi Daud alaihissalam tidak menghendaki mereka hidup sejahtera dan hanya memfokuskan hidup pada ibadah semata. Kelompok ketiga ialah kelompok yang kebingungan. Mereka memperhatikan kelompok pertama, tetapi juga mencermati kelompok kedua. Akhirnya mereka mengikuti kelompok yang menjanjikan harta dan kekayaan dunia pada mereka. Tindakan Bani Israel ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Daud alaihissalam untuk melarang orang-orang melaut pada hari Sabtu. Hari-hari berlalu, dikisahkan Amdan merupakan pemuda yang malas beribadah. Amdan sangat gemas melihat ikan-ikan malah bergerombol di tepi pantai pada hari Sabtu. Hari di mana mereka tidak diperbolehkan menangkap ikan. Amdan kemudian berpikir keras hingga terbesit ide licik di kepalanya. Ia membuat jaring yang amat besar yang dapat menutupi hampir seluruh bibir pantai. Karena ia dilarang melaut pada hari Sabtu, ia memasang jaring itu pada malam hari Sabtu lalu mengambil jaring pada hari Ahad pagi. Pada pagi Ahad yang telah ia nanti, Amdan memanggil semua nelayan agar ikut bersamanya ke laut. Luar biasa, mereka mendapatkan hasil yang amat melimpah. Nelayan yang lain sampai terheran-heran dengan hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Nelayan yang lain akhirnya mengikuti apa yang telah dilakukan Amdan. Namun, wilayah pemasangan jaring di tepi pantai sebagian besar sudah dikuasai oleh Amdan. Mereka sadar bahwa Amdan telah berlaku curang dengan memonopoli wilayah penangkapan ikan. Nelayan-nelayan itu marah dan emosional. Kekacauan dan pertengkaran terjadi di mana-mana. Mereka mengikuti hawa nafsunya untuk berebut harta benda. Hingga pada suatu malam yang sangat mencekam, langit nampak begitu menakutkan dan laut seakan mengamuk. Tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Setelah pagi menjelang, angin tertiup lembut dan laut tampak tenang. Orang-orang keluar untuk mencari nafkah. Tetapi ada yang aneh. Di perkampungan orang-orang yang ingkar itu, jalan-jalan tampak sepi dan semua rumah tertutup rapat. Mereka yang ingkar itu berubah wujud menjadi kera yang hina. Penderitaan ini mereka alami selama 3 hari. Tanpa makan dan tanpa minum. Inilah balasan bagi mereka yang durhaka dan sombong. Itulah kisah Nabi Daud alaihissalam bersama kaumnya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.